Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Oke ya, nih ya oplok kotorannya ya. Speaker UE Logitech ya, Ultimate Ears Wonderboom 2 bolong ya, nih diisolasi pakai kayak gini. Nah, ini keluhannya adalah baterainya ngedrop, itu yang pertama. Yang kedua adalah suara bassnya udah nggak enak seperti dulu. Ya wajar ya, karena ini berlubang. Ini karetnya udah ketas ya. Yang di sini kan untuk tombol. Nah, ini berlubang. Ini harus tertutup rapat. Kalau tidak tertutup rapat, ya otomatis bassnya akan kurang enak gitu ya, seperti itu. Ya. Jadi keluhannya seperti itu. Ini saya coba dulu aja lah ya suaranya. Cari musik NCS dulu. Volumenya saya kecilkan dulu. Cari NCS musik, mana nih? Kenapa di HP ini nggak ada NCS musik? Nah, ini dia. Nah, kenapa nggak connect bluetoothnya? Sebentar ya. Tadi sudah saya konekkan kok, ini nggak connect lagi. Oke loh, tadi udah connect ya, udah bunyi nih. Nah, suaranya seperti ini ya. Kalau kita tutup, nah bassnya ya jeduk. Nah, ini ya ampang ya. Nah, ini baru. Nah, seperti itu. Intinya seperti itu. Nah, untuk baterai ini nanti ya tentunya ya akan saya ganti dengan nggak sama seperti orinya ya, seperti biasa ya, tentunya akan saya upgrade biasanya seperti itu. Oke ya, ini akan saya bongkar dulu. Proses pembongkaran nggak perlu saya perlihatkan ya, karena ya udah ya, video saya udah pernah ada, saya juga udah kasih tahu dulu ya. Jadi di sini itu ada 4 titik ini yang harus kalian congkel ya, bagian situ. Cuma ya hati-hati, apalagi ini udah ketas ya, ketas tetap resiko. Jadi saya kalau memperbaiki speaker dengan karet yang sudah ketas ya, ketas itu ya kalian senggol itu ya gampang gampang congkel gitu ya Pak. Ya seperti ini lah contoh. Ini belum saya apa-apakan, ini memang seperti itu ya. Nah, resiko ya speaker apa aja. Nah, ini nanti saya coba sedikit ya, seminimal mungkin ya. Seperti itu. Jadi kalian congkel ada 4 titik gitu ya, congkel lewat situ ya. Jadi antara sini dengan sini kalian rasakan aja ya, dengan obeng gitu bisa nanti ya. Oke, saya akan bongkar dulu seperti apa nanti kondisi. Kita fokus ke sini bagian bawah sini ya. Nanti tutupnya pakai apa saya akan cari ide dulu. Tentunya harus saya lem. Ini juga saya udah bilang ke pemiliknya bahwa ini nanti ya ditutup ya. Tentunya akan saya tutup dari dalam, enggak di luar sini ya, dari dalam. Yang penting dia rapat, udara nggak keluar ya, seperti itu. Oke, saya bongkar dulu. Oke ya, udah saya buka ya. Ya intinya ini ya, kalau kalian buka itu ya ini ya, nah, saya bilang itu ada 4, sebetulnya ada nih belakang ini juga bisa kan, nyongkel dari sini, klik gitu ya. Tuh 4 sudut, 1, 2, 3, 4 ini sebetulnya ada nih ke belakang deket tali ya, buat nyongkel ya. Nah, ini baterainya ini ya, secara fisik ini ya kelihatannya normal ya, belum mengembung. Nah, saya sendiri ya belum katanya sih drop ya, drop ya, kita ganti aja ya, seperti itu. Nah, untuk penggantinya ya saya ganti dengan baterai yang standar biasa saya gunakan ya, pakai 18650 yang 3000 saya standar itu ya, 3000. Kalau bawaannya ini kan cuma 2200 ya, 2200 ya up ke 3000. Kalau enggak yang lebih besar lagi mas ya, ini aja ya, saya biasanya seperti itu ya. Nah, ini masangnya gimana mas? Kalau itu ya sebetulnya tinggal taruh aja di sini ya. Kalian pakai isolasi bolak-balik atau yang lainnya itu ya. Bisa juga nanti kalian kabel disk ya, kalau ada tempatnya itu ya.
Kalau enggak ya harus bikinkan itu ya lubang, kalian lubang untuk kabel tisnya. Tapi kita lihat dulu sikon di bawahnya sini. Kalau memang ada ya kita kasih kabel tis gitu ya. Nah naruhnya di mana ya, sini aja. Ini longgar banget ya, turah sama turah gitu ya, atau longgar banget kalau pakai ini. Cuma yang perlu diingat ya posisinya di sini. Nah di sini kalau kalian pasang ini, ingat ya kalau kalian baru pertama kali bongkar ini jangan lupa nanti kalian bolak-balik pasang nanti nggak rapat itu ya. Ini kuncinya di sini, ada sentilannya di sini. Sentilannya di sini itu dia dapat ini ya, sini tuh ini gini ya. Ya nanti tinggal dipaske aja ya, tinggal ngepaske. Nah untuk BMS ya pakai BMS bawaannya itu ya, nggak usah bingung-bingung. Kalau BMS bawaannya rusak, pakai BMS yang ada di pasaran gitu ya. Itu kakinya cuma 2 ya, kaki tengah untuk sensor temperatur, bisa kalian kasih resistor 10 kilo ya. Nah ini seperti ini ya. Ini kalau kita lihat di sini ya. Oh ini tuh saya turunkan, tadi kan naik tuh longgar ya, tuh longgar, masih bisa gerak-gerak gitu ya, nggak nyinggol speaker yang ada di sana, nggak nyinggol speaker yang di sini. Nah posisinya seperti ini ya, nah kurang lebih seperti ini ya, seperti ini ya. Ini aja patokannya tuh, bekas baterainya lama, ini kalian kabel tis saja gitu ya, selesai ya. Terus gimana masangnya mas? Ya ini tinggal kalian bongkar aja ya. Nah ini prosesnya tidak akan saya perlihatkan ya. Ambil BMS-nya yang ini ya. Ini nanti tinggal kalian pasang di sini. Tinggal ingat main plusnya aja. Taruh di posisi tengah. Cuma ya perlu diperhatikan, jangan langsung tempel, kasih pengaman dulu. Nah, kalau saya ya tetap ya pakai gulungan trafo itu ya. Nah, ditaruh sini untuk pengaman gitu aja. Ya, terus nanti ya tentunya akan saya kasih untuk pelindungnya ya, kabel bakar itu ya. Nah, sekarang tinggal ini aja kita buka di sini untuk menutup bagian yang berlubang itu. Jadi itu harus rapat, speaker seperti ini itu harus rapat ya, rapat. Jadi kenapa bassnya jadi enggak ya, karena bolong. Jadi kalau kalian wah speaker saya habis jatuh mas, bassnya jadi hilang, lihat ada retakan enggak, pecah atau enggak bodinya, itu yang perlu kalian catat ya. Ada yang pecah ya dibetulkan. Udah nggak bisa mas sempal ya, tinggal dilem aja gitu ya, pakai lem apa aja bisa. Nah, seperti ini lubangnya di situ ya. PCB-nya tadi seperti ini. Nah, PCB-nya seperti ini. PCB-nya seperti ini. Ini lubangnya PCB di situ. Nah, bisa ya kita kasih kabel tis ini. Nanti kita lubang aja. Akan saya lubang gitu ya. Seperti ini tadi gimana ini ya? Lupa sampai. Nah, ini gini. Nah, ini kan gini ya. Kalian kasih aja kabel tis di lubang ini ya. Lubangnya pakai apa mas? Ya bor lah ya, seperti itu ya, karena ini masih ada celah spasi ya, speleng lah istilahnya, speleng nih bisa kalian masukkan untuk kabel tis. Nah sekarang PR-nya ini, ini ada ini ya, ini kita harus lubang tutup ini ya. Nah, bulat-bulat pakai apa ya, bentar. Jadi bisa kalian pakai apa nih? Oh ini entah ini apa nih? Bisa ya kalian cari plastik seperti ini, nanti tinggal dilem aja. Ini saya ada ini, nah, ini bisa ya. Cuma yang nggak pas, nanti tinggal dipotong aja nih ya. Tinggal saya potong aja lah. Oh tapi nggak bisa ya, terlaluan ya. Oh nyenggol ini, nyenggol sana. Ya bisa juga ya, nanti kalian pakai ya plastik lah ya. Kalau mika terlalu tipis, yang agak tebel ya,
atau paralon ya gitu ya, kalian tempelkan sini, potong aja, diluruskan ya, setrika ya. Saya akan cari ide lah ya intinya untuk menutup ini, tutup terus nanti kita akan saya lem ya, dan ini akan saya lubang dulu ya, intinya itu ya, seperti itu. Cuma ya karena di rumah ini tidak lengkap ya, tentunya akan saya bawa ke rumah sana untuk eksekusi selanjutnya ya, intinya itu ya. Ini nanti akan saya buat double disc biar nggak goyang-goyang. BMS pindah ke sini ya, itu aja, selesai ya, seperti itu. Oke ya, di sini ya saya lanjutkan di rumah sini ya, karena perlengkapannya ya untuk lem dan sebagainya. Nah, ini harus tertutup rapat, jangan sampai ada udara keluar. Nah ini seperti ini tinggal pasang sini ya, terus kasih kabel disk, selesai. Cuma ya ini pasang dulu ya, jadi kalian kalau pasang dulu ini, kalau enggak ini enggak dipasang dulu ya, itu kalian langsung pasang di situ ya, nanti nggak bisa ya nyekrupnya, malah bingung nanti nyekrupnya. Nah ini seperti ini, bentar nyantol apa ini. Oh kurang pas aja. Nah sip. Nah tinggal di skrup aja nih. Nah, skrup pasang ya, ngakalinya seperti itu ya. Ya kalau baterai seperti ini ya, ngakalinya seperti ini ya. Ini karena ini kan karena bolong ya, sudah ketas karetnya. Nah ini catatan ya, kalau kalian punya speaker seperti ini yang apapun itu embel-embelnya waterproof, anti cipratan dan sebagainya ya, jangan sengaja dimasukkan ke air, itu yang pertama ya, apalagi kalau kondisinya sudah lama speakernya atau karetnya seperti ini ya, kalau udah kalian pegang lengket-lengket, wah itu indikasi ya, pasti bocor. Yang pertama, yang kedua ya ini kalau udah pernah dibongkar ya, kemungkinan pasti tetap ya akan ada rembesan, itu tetap pasti ada ya, jadi nggak akan full terus anti air lagi ya. Apalagi ini bisa kita lihat ya hasilnya di sini aja, ketika dilepas lah ini pada rontok ya, rontok seperti itu, jadi pada rontok. Ini tinggal masang aja ya, ini posisinya untuk supply-nya di situ. Oh, mana ini? Sebentar ya, ini titiknya. Nah ini kan saya posisi kabelnya ya. Nah untuk baterai ya seperti ini ya. Nih saya pakai dulu, ini titiknya di mana, sebelah sini. Oke, sebelah sini. Mau pas ke arah kabelnya ya, kabelnya nah di mana nih, tuh ini sebelah sini berarti oke. Nah sini, karena ini saya nggak pas tengah ya, karena untuk ini ya. Nah ini dibuka dulu, ini juga udah tak kasih isolasi bolak balik sih, masalah tentunya pakai kabel disk ya cukup ya. Tapi kan mungkin karena ini kan speaker kecil ya, pasti sering ya digembal-gembal, jadi ya sering digembal-gembal ya, kita apa namanya ya, pastikan pastikan juga ya, apa namanya, nggak banyak goyang juga ya, seperti itu. Kita kasih pengaman double gitu ya, intinya itu. Sip. Potong dulu, mana nih potong saya.
Aduh, tang potongnya menghilang. Bentar ya nih. Aduh, tang potong ada di mana? Oh, di sini. Nah, seperti itu. Ya tinggal masang aja ya. Nanti juga harus merapikan kabel-kabelnya. Nah, tinggal dipasang. Gak nyempil ya. Ini repotnya di situ. Repotnya di situ. Speaker ini ya memang gitu ya, speaker ini. Bongkar pun ya agak ribet. Nanti kabel bisa kita rapikan lagi ya. Langsung nyala. Kaget saya. Bentar, saya matikan dulu. Power on ya. Nah, ini akan saya pasang dulu ya. Nah, setelah itu nanti coba suaranya. Suaranya ya tentunya sebelum ya pasti saya tes dulu ya. Saya coba dulu speakernya, pengisiannya harus terisi penuh. Terus coba suaranya ya gitulah ya. Seperti itu. Mana tadi yang ada titiknya itu ya, di mana sih? Oh, ini juga sini. Yang ada titiknya ini mana? Sini ya. Oke ya, akan saya rapikan dulu ya. Saya rapikan. Ini ada titiknya di sini. Ini agak sedikit ganjel ya karena apa namanya? Saya tambahi ujung-ujungnya itu seperti spon ya, jadi untuk biar dia juga nggak gerak-gerak juga. Nah, seperti itu. Jadi benar-benar rapat ini nanti, benar-benar rapat. Nah, benar-benar rapat, fresh ya. Nah, oke, ini nanti ini masih rapikan kabel ini ya, kabel tis. Nanti kan ini masuk ke sini, nanti saya kabel supaya posisinya merapikan ya. Oke ya, saya pasang dulu. Setelah itu kita coba suaranya. Nah, ini kan harus kabelnya yang tadi ya, itu di kabel tis lagi dalam ya, memang agak ribet dikit, ruwet ya. Oke, saya pasang. Ya, kurang lebih seperti itu untuk mengganti baterainya kali sama ini ya. Biar ini enggak bocor udaranya. Memang speaker seperti ini tuh harus rapat ya, jangan sampai ada keluar sedikit ya. Nah, kalau ini kan besar banget ini, karena kan dari tadi tutupnya itu ya, dari buat untuk casnya sama tutupnya itu apa namanya ya, nggak ada perlindungan ya. Jadi kalau ada ya masuk itu ya, udaranya ya pasti keluar. Nah tuh bolong ya, bolong ya pasti keluar ke sini. Kecuali kalau ditutupnya itu rapat, ada sealnya itu ya, kemungkinan ini apa namanya seperti ini ya aman ya, tetap nggak mungkin bocor ya. Tapi karena nggak ada pengamannya, kalau ini udah sobek ya sudah itu ya, udah getas seperti ini muncul ya sudah ya otomatis ya. Kalau ini bisa ya pasang sini dilem gitu ya, bisa nih buat hiasan nih ya, nanti saya pasang ya seperti itu. Atau biar gini aja ya, nanti biar pemiliknya aja. Kalau secara fisik baterainya ya belum kembung ya, tapi katanya drop ya sudah ganti ya. Nah, seperti itu. Oke, sampai ketemu ya di servisan selanjutnya, blokodokan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.